Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Van Enurus Desiana dengan NIM akhir 024 dari kelas Gizi 5A. Saya akan mempresentasikan mengenai analisis kualitas diet menggunakan Dietary Quality Index Internasional atau DQII dan Minimum Dietary Diversity for Women atau MDDW. Metode kualitas diet di sini ada dua, yaitu DQII dan juga MDDW. DQII adalah indikator penilaian kualitas pola makan berdasarkan 4 komponen, yaitu variety, adequacy, moderation, overall balance dengan skor 0 hingga 100 yang semakin tinggi menunjukkan pola makan yang lebih sehat serta mudah diterapkan melalui data recall 24 jam atau FFQ. Lalu untuk MDDW adalah indikator sederhana untuk menilai keragaman dan kualitas pola makan perempuan usia 15 hingga 49 tahun berdasarkan jumlah kelompok pangan yang dikonsumsi dalam 24 jam, yang dimana konsumsi minimal 5 dari 10 kelompok pangan yang menunjukkan peluang kecukupan mikronutrien yang lebih baik. Berikut merupakan biodata responden untuk yang tabel di atas, dan untuk tabel yang di bawah merupakan contoh hasil recall responden pada waktu weekday. Slide ini tertera untuk tabel yang sebelah kiri merupakan hasil recall pada waktu weekend dan sebelah kanan merupakan hasil recall pada waktu weekday. Untuk analisis asupan gizi menggunakan metode DQII, cara mengerjakannya yang pertama adalah mengumpulkan data konsumsi menggunakan 24 hours recall. Yang kedua, mengkonversi seluruh makanan dan minuman ke asupan zat gizi menggunakan tabel komposisi pangan. Lalu selanjutnya menilai variety berdasarkan keberagaman kelompok pangan dan juga sumber protein. Lalu menilai adequacy, moderation, dan overall balance berdasarkan kecukupan pembatasan asupan berisiko dan keseimbangan zat gizi. Yang terakhir adalah menjumlahkan seluruh skor komponen untuk memperoleh total skor DQII sebagai gambaran kualitas diet. Berikut merupakan analisis asupan zat gizi menggunakan metode DQII. Untuk yang dua tabel sebelah kiri merupakan kriteria skor metode DQII, dan untuk tabel yang bawah merupakan cut-off metode DQII yang menunjukkan bahwa total skor lebih dari sama dengan 60, interpretasinya itu kualitas dietnya itu baik. Untuk kurang dari 60, kualitas diet kurang atau rendah. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa responden mendapatkan total skor 28 dari 100 sehingga diperlukan perbaikan pola makan secara menyeluruh. Responden perlu meningkatkan keberagaman pangan terutama dari sumber protein, sayuran, buah, dan pangan kaya mikronutrien. Konsumsi lemak jenuh dan natrium perlu dipatasi untuk memperbaiki aspek moderasi dan juga keseimbangan diet. Edukasi gizi berbasis audiovisual dapat meningkatkan pemahaman dan motivasi perubahan perilaku makan, dan aktivitas fisik rutin seperti senam aerobik juga mendukung perbaikan gaya hidup dan kualitas diet secara keseluruhan. Untuk selanjutnya kita akan menganalisis asupan zat gizi menggunakan metode MDDW. Yang pertama, cara mengerjakannya adalah penilaian MDDW ini dimulai dari data konsumsi menggunakan 24 hours recall untuk perempuan usia 15 hingga 49 tahun. Semua makanan yang dikonsumsi dikelompokkan ke dalam 10 kelompok pangan MDDW. Lalu setiap kelompok pangan yang dikonsumsi diberi skor 1 dan yang tidak dikonsumsi diberi skor 0. Total skor dihitung dari penjumlahan seluruh kelompok pangan, yaitu dengan skor 0 hingga 10. Lalu skor kemudian dibandingkan dengan cut off, di mana lebih dari sama dengan 5 menunjukkan diet cukup beragam dan kurang dari 5 menunjukkan keberagamannya ini rendah. Berikut merupakan hasil analisis asupan gizi responden menggunakan metode MDDW yang memperoleh skornya itu 4 dengan interpretasinya itu tidak memenuhi. Untuk rekomendasi untuk responden adalah pola makan masih kurang beragam dan tidak mencakup kelompok penting seperti kacang dan biji, produk susu, sayuran hijau gelap, serta sayur dan buah tinggi vitamin A. Sehingga perbaikan yang dapat dilakukan dengan menambah konsumsi kacang-kacangan, biji-bijian, produk susu, serta sayuran dan buah kaya vitamin A. Karena skor MDDW yang lebih dari 5 ini terbukti berkaitan dengan kualitas diet dan kecukupan mikronutrien yang lebih baik, sehingga pencapaian minimal 5 kelompok pangan ini penting untuk meningkatkan pola makan dan mencegah defisiensi gizi. Untuk kelebihan metode DQII sendiri, yang pertama ada menilai kualitas diet secara komprehensif melalui 4 aspek. Yang pertama variety, adequacy, moderation, dan overall balance. Lalu memberikan gambaran pola makan secara menyeluruh termasuk proporsi makronutrien dan keragaman pangan, dan menggunakan skor kuantitatif 0 hingga 100 yang jelas dan mudah diinterpretasikan. Namun juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama rentan terhadap bias recall karena membutuhkan data konsumsi yang sangat detail. Lalu skor bersifat umum sehingga kurang spesifik dalam menggambarkan risiko kesehatan tertentu, dan
DQII sendiri ini tidak menilai kualitas bahan makanan secara mendalam seperti jenis lemak atau sumber karbohidrat. Berikut merupakan metode MDDW yang juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah fokus pada wanita usia subur, sehingga relevan untuk menilai kondisi gizi terkait kesehatan reproduksi dan juga ibu yang telah memiliki anak. Lalu sederhana dan praktis karena menggunakan recall 24 jam yang cepat dan mudah dilakukan. Yang terakhir, cocok untuk pemantauan status gizi baik pada tingkat individu maupun populasi dalam program kesehatan masyarakat. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, MDDW ini hanya menilai keberagaman pangan tanpa melihat jumlah atau kualitas nutrisinya secara detail, lalu mengandalkan recall 24 jam yang mudah bias dan tidak selalu mencerminkan pola makan jangka panjang, serta terbatas untuk wanita usia subur saja, sehingga kurang tepat digunakan pada kelompok jenis kelamin lainnya. Kesimpulan dari hasil praktikum yang telah saya lakukan adalah kualitas diet responden ini tergolong rendah berdasarkan dua metode penilaian, yaitu DQII dan juga MDDW. Untuk skor DQII-nya sendiri sebesar 28 dari 100 yang menunjukkan bahwa aspek variety, adequacy, moderation, dan overall balance ini masih jauh dari standar, terutama kecukupan dan keseimbangan zat gizi. Pada MDDW sendiri, responden hanya mengkonsumsi 4 dari 10 kelompok pangan sehingga belum memenuhi batas minimal 5 kelompok pangan yang mencerminkan keberagaman diet yang baik. Kondisi ini menunjukkan rendahnya variasi dan potensi ketidakcukupan mikronutrien. Untuk sarannya sendiri, yang pertama, sebelum perhitungan dilakukan, mahasiswa ini perlu mendapatkan pengarahan pengecekan ulang klasifikasi pangan, terutama untuk pembagian kelompok MDDW. Kesalahan klasifikasi kecil misalnya salah menempatkan sayuran dapat mengubah total skor MDDW. Lalu yang kedua, dalam pelaksanakan praktikum, sebaiknya ada sesi verifikasi silang antar kelompok atau cross-check terhadap data recall dan konversi gram untuk meminimalkan salah pencatatan bahan makanan yang nantinya menurunkan skor adequacy pada DQII. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.